Kalau yang macan putihnya itu tadi kayak ngikutin kita, Mbak. Jadi kayak yang tadi di depan terus sekarang ada di situ. Jadi kayak yang memang beliau-beliaunya ini karena disebut Memantau. beliau karena kan memang sepuh ya, Mbak. Nggak berani ngomongnya cuman dia gitu. Beliau-beliau ini kayak yang memastikan gitu. Kita ini ke dalam Ngapain ya sih? sampai ke dalam ini baik-baik aja, niatannya itu baik kayak gitu. Ada yang larinya tuh sampai set 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 terus langsung tek gitu. Tapi begitu mau wujud ke yang kakong itu yang tinggi adem itu tadi sempat satu mau wujud yang kakong, Mbak. Mereka VOC mempunyai rencana 1, rencana 2, rencana 3, banyak rencana, dan ternyata yang kabur itu diseret, Mbak. Iya. Diseret. Mereka tetap kekeh terhadap seorang raja, mereka tetap ingin, ya ini raja gue, raja saya, ini raja ini gitu kan. Tetapi sama Belanda itu diseret, Mbak. Itu yang kurasain ya, mereka diseret itu karena tidak mau patuh juga terhadap VOC, dan itulah akhirnya mereka disiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersama dengan Mbak Intan dari Jurnal Intan Indigo. Nah, Mbak nih, kita ini kan berada di Banten. Banten itu punya 2 keraton ya. Iya. Yang Keraton Surosoan itu agak sebelah sana. Nah, ini Keraton Kaibon. Kaibon. Kalau menurut Mbak Intan sendiri nih, main lempar aja ya. Karena yang aku tahu juga Surosoan dengan Aibon ini Kaibon, Mbak. Kaibon ini hampir sama. Dan Surosoan juga diledakkan oleh VOC, bahwa Aibon juga diledakkan oleh VOC dan dengan jenderal yang sama, yaitu adalah Dendels. Dan menurut sejarah yang aku baca juga bahwa pemimpin dari Aibon sendiri ini adalah sultan termuda ya, Mbak? Iya. Yang aku baca. Kaibon, Mbak. Kaibon ya. Bukan Aibon. Jadi sama-sama Surosoan dengan Kaibon itu sama-sama istana tempat tinggal. Nah, Kaibon sendiri kenapa dinamakan Kaibon itu artinya keibuan. Karena Keraton Kaibon ini dulunya itu tempat tinggal dari Sultan Syafiuddin yang muda itu tadi yang Mbak 5 Nana tahun bilang. itu ya. Umurnya usianya 5 tahun. Oh, bukan. Jadi gini. Apa gimana tuh? Sultan Syafiuddin itu tempat tinggalnya kan di sini, raja di sini. Nah, Sultan Syafiuddin ini memiliki putra, usianya 5 tahun. Yang 5 tahun ini karena Sultan Syafiuddin itu wafat, beliaunya mau menurunkan ke putra mahkotanya yang 5 tahun. 5 tahun itu putra mahkota ya? Ya, putranya itu. Nah, karena masih 5 tahun, makanya diberikan ke ibunya. Itulah kenapa sebabnya dikasih nama Kaibon, keibuan, karena dikasih ke ibunya dulu karena menunggu anaknya dewasa. Gitu. Jadi tahtanya dikasih ke ibunya dulu. Iya, gitu. Jadi memang yang aku lihat juga arsitekturnya ini, Mbak, masih ada kayak bercampur Hindu ya, atau iya nggak sih, Mbak? Kalau ini sih dari Sultan Syafiuddin itu udah masuk Islam, Mbak. Jadi udah sudah 18 masuk Islam. Ya, sudah masuk agama Islam. 1815. Tapi posisi yang di sana tuh mungkin nanti kita akan ke sana ya, Mbak ya. Iya, narik ya, Mbak, ke belakang. Itu memang ada yang aku baca sejarahnya juga, ada ratu bernama Aisyah. Ratu Aisyah. Jadi Ratu di sini Aisyah juga itu tempat tinggal. Ibunya tadi, ibunya si putra yang 5 tahun 5 tadi. tahun itu. Memang ini ya, dan aku baca juga menurut sejarahnya juga bahwa
Kaibon ini Mm-mm. ada kalau dalam sejarah itu ada maksudnya hubungannya sama Surosoan. Iya. Terus yang aku baca juga di salah satu artikel bahwa Kaibon ini menghadap barat deh kalau nggak salah. Terus ada sangga-sangganya itu ada rukun Islam atau apanya kalau nggak salah Iya, aku baca ininya gitu. ada tangganya, ada 5. Iya. Karena ini kan sebelum kita masuk nih Mbak, ini gerbang utamanya dulunya. Ini gerbang utamanya. Jadi kita sowan itu ya di pintu utamanya dulu. Terus di sebelah sana ada pohon beringin Mbak. Pohon beringin itu simbol di keraton manapun Ada selalu pohon ada beringin. Makanya pas sore aku tanya, kok setiap keraton tuh selalu dilambangin pohon beringin? Bener, iya pohon beringin karena pohon beringin itu simbol untuk mengayomi gitu. Jadi di setiap keraton pasti ada beringinnya. Itu di depan itu masih asli Mbak. Kalau nggak salah ada 2 sih. Nah itu di satu daerah juga 2. Mm-mm. Kita sebutlah Jogja, itu 2. Mm-mm. Di sini juga ada 2. Iya simbolik Mbak. Dan memang secara metafisika pohon beringin itu sendiri juga memang ada penjaga. Tadi kebetulan kita pas mau ke sini kan doa dulu tuh Mbak, tawasulan dulu ke sini, mohon izin karena kebetulan ini jamnya mereka aktif. Iya, aktif. Ya kan? Dari berbagai macam bentuk rupa, Ya, dari berbagai dimensi. tipu menipu apa semua ada. Ya, nah kebetulan yang mitos yang sering santer terdengar di sini itu kan adanya macan putih. Nah, macan putih tadi aku sampai ngeliatin ini apaan gitu karena tadi sempet lewat situ. Tapi terus stay di lari-lari situ. gitu loh. Iya, stay di situ terus dia lari ke sana. Dan begitu aku deketin kan sananya udah kanal Mbak. Sebelah sananya tuh kan kanal ya. Yang dulunya buat perahu. Perahu, itu tadi. iya. Kalau misalkan itu, kalau aku menurut aku adalah bahwa memang konon dan kita rasa dari konon terus kita rasakan memang aku merasakan ada dan macan ataupun sejenisnya lah dalam arti kata itu mereka itu yang lebih tua di sini. Iya, memang itu kalau yang ini perwujudan Mbak, jadi bukan asli Bukan macan. asli. Kalau diwujudkan lagi beliaunya ini sosok kakung. Kakung, Iya, gagah. kakung putra gitu dan memang beliaunya dari zaman di sini masih dijadikan tempat tinggal Sultan Syafiuddin sampai sekarang itu beliaunya untuk berjaga di sini. Makanya begitu kita baru di gerbang pertama itu macan putihnya udah di sini. Berjajar. Memantau, iya. Biasanya ada 2, tapi yang terlihat itu besar Mbak. Kayak enggak kayak macan putih biasanya yang kita lihat itu besar. Dan memang besar dan yang aku lihat ininya tuh keker gitu loh waktu jadi. Tapi kalau menjadi sosok kakung tadi itu beda lagi. Adem tegak gitu. Kalau sosok yang macan ini memang kayak menjaga. Jadi ini kayak aku perhatiin juga kita ngomong juga kayaknya dipantau. Pantau Iya. gitu mantaunya macan gimana sih kan gini. Iya, karena tadi melintas di sini kan Mbak kayak memastikan gitu siapa yang datang dan apa tujuannya. Selalu begitu. Scanning di sini juga. Nanti kita scanning sama macan itu, kita mau masuk scanning lagi di sini Mbak. Iya, jadi banyak ininya ya pengamanannya. Iya, Kalau kayak kita mau masukin suatu tempat atau suatu tempat keramaian zaman sekarang ya, itu kan ada yang tasnya diperiksa dulu, badannya diperiksa. Nah ini kita akan apalagi memasuki kita tahap masuk itu. istana, ya Masuk kan? istana benar, istana yang di itu aja. Oke Mbak, kayaknya kita ketarik ke sana deh. Iya. Apa perlu kita jalan ke sana? Boleh, masuk ke dalam ya Mbak. Monggo. Nah Mbak, kita ini sudah dari pintu utama Udah masuk di udah masuk pelatarannya. pelataran. Ini tuh pelataran yang dimana belum ada bangunan pun nggak ada ya Mbak di Belum, sini. Aku belum. belum. Ini pelataran. Karena di sini juga ada bangunan, di belakang juga ada bangunan, Iya. di samping sana sebenarnya ada bangunan. Ada, iya Mbak. Sebenarnya luas loh Mbak. Tapi memang yang tersisa hanya seperti ini. Iya. Dan itu sama juga ya Mbak 2 kali. 2 Apa kali tuh? apa 1 kali nih robohnya?
Kalau di sini Satu kayaknya kali. 1 kali, cuman yang habis-habisan itu yang terakhir memang dengan VOC itu Dengan diambil-ambilin bagian dari sininya untuk membangun di tempat lain. Berarti demen ngutil ya Mbak ya. Itu sebelah sana itu kan bekas masjid, Mbak. Karena aku anginnya aja Mbak, lewat situ anginnya Adem seng, ya, iya. anyes gitu. Cuman ya memang yang aku lihat di sana juga semenjak itu runtuh dan sudah berganti kepemilikan lah bahasanya, itu dipakai dengan sesuka hati dari VOC sendiri. Iya. Dan itu ceritanya hampir sama Mbak sama Surosoan. Kenapa? Karena raja di sini tidak mau tunduk atau tidak mau bekerja sama dengan VOC ya, dengan Jenderal Daendels gitu, karena Jenderal Daendels itu ingin membuat jalanan dari Anyar sampai Panarukan, panjang ya buatnya. Dan itu wow. Kalau Mbak Nana ngelihat ke sana itu kan masih lumayan ada sisanya tuh kan masih berbentuk gitu ya Mbak. Itu kalau di masanya itu masjidnya lumayan megah Mbak. Megah. Iya kan? Bisa ibaratnya kalau orang itu menjadi daya tarik. Ada ornamen-ornamennya nempel di dindingnya gitu Mbak. Dan lantainya itu Mbak yang kalau misalkan kita lihat dari jauh aja, ubin masjid yang adem banget gitu kan. Jadi kalau buat tidur enak gitu. Dan kalau aku ngerasainnya Mbak, pas tadi lewat situ kayak masih ada yang mungkin residual memori atau residual energi, mereka lagi pada zikiran gitu loh. Oh iya, tawasulan, zikir gitu ya di situ. Iya, karena memang di sini layer Mbak. Karena kayak di depan tadi di Beringin itu ada yang memang asli dari Kesultanan, ada yang era sekarang. Di sini pun juga iya lalu lalang. Jadi kayak yang di sekitaran kita ini kan gelap, tapi kayak padat ya Mbak. Padat. Yang di sini itu kalau aku bisa memilah ya, itu yang aku bilang layernya itu ada yang tadi aku bilang seperti layer zamannya kerajaan Kaibon, lalu layer VOC dan sampai kesininya sampai sekarang dan bahkan ada bercampur dari seberang sana, ada yang seberang sana gitu bercampur gitu. Dari air juga ada ya Mbak? Dari air ada. Gitu. Jadi siapa kan jadi apa namanya yang VOC ini Mbak, ini lebih kayak lebih strong gitu loh untuk narik. Karena kenapa aku katakan strong dalam arti kata di sini, mereka ini lebih kayak ingin menunjukkan eksistensinya mereka. Dalam arti kata mereka tuh pengen kayak ini loh kekuasaan aku di sini. Itu yang aku rasa, bukan berarti mereka ingin cerita atau apa, itu hal belakang. Kenapa kayak gitu? Karena dari layar yang pertama yang VOC yang kerajaan ini ya sama aja kayak adem ayem. Mereka sering tawasulan, wiritan, terus bahkan sholatnya mereka ini. Tetapi yang posisi yang serakah atau apanya ini sudah mulai zaman ketika raja tidak mau tunduk kepada Belanda terhadap VOC. Yang dimana tadi balik lagi sejarahnya bahwa Daendels itu ingin membuat dari Anyar sampai Panarukan. Jadi ketika mereka sudah bertahta di situ, maka masyarakat Indonesia yang dahulunya itu harus nurut terhadap mereka. Pengen menguasai keseluruhan ya Mbak. Dan yang aku lihat kayak ada menir-menir gitu loh Mbak. Iya ada. Pakai tongkat yang bulat terus gini. Yang gini kan Mbak. Terus pakai topi khas putih-putih gitu. Tapi begitu disebut yang zikir, tawasulan itu agak makin nyingkir. Iya, makin lama makin nyingkir karena yang suara orang zikir itu karena ada banyak yang Mbak penuh itu kayak gema gitu loh Mbak, kan padahal ini kan tempatnya terbuka. Logikanya kalau tempat terbuka nggak menggema dong, tapi di kuping aku tuh kayak gema gitu. Nah ini dari belakang sini Mbak, itu aku kayak dari sini ketabrak kayak orang pakai jarik ya, pakai jarik. Mungkin nggak tahu deh kalau Mbak Intan pakai jarik, terus sininya itu pakai kayak pokoknya mau ibadah gitu, jadi dia udah, tapi dari jalan tuh dia zikir terus gini. Perempuan laki-laki? Perempuan dari dalam keluar ya. Karena memang di dalam sana itu tempat tinggal Mbak. Tempat tinggal, jadi memang logikanya dari tempat tinggal memang mau
ke masjid untuk ibadah gitu. Jadi dari tadi tuh kayak ada yang keluar masuk gitu kan. Dan memang tidak pernah berhenti. Masjid itu tidak pernah berhenti. Mau dia zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan sampai mereka tuh ada yang tahajud, duha, itu nggak pernah berhenti. Jadi terus terisi gitu. Makanya residunya kenceng sampai sekarang, mereka masih zikir, masih ibadah di situ gitu. Dan uniknya Mbak, kalau aku datang ke tempat-tempat kayak gini, kayak di Surosowan kayak gitu, itu dimensi yang baru-baru, yang Miske dan yang lain, yang kayak gitu tuh kayak di bagian luarnya Mbak. Iya, kayak nggak bisa masuk gitu. Jadi cuman kayak penonton nggak dapet tiket. Iya, di luarnya aja Di luarnya gitu, aja. nggak bisa masuk walaupun mereka tetap ada gitu kan. Sama kayak di sini. Terus yang menir-menir itu juga tetap kayak nggak mau dilewatin nih, tetap kelihatan di sebelah kiri ada. Makanya tadi kayak aku gini, ini cuma kita doang kan yang di sini gitu. Karena kan kalau sore kan di sini rame Mbak, tempat wisata kan. Terus si menir ini tuh kayak merasa diri dia tuh congkak gitu loh. Dia merasa mungkin petinggi dengan apa, terus dengan kayak bawa ada satu perempuan Belanda terus tangannya gini, terus dia jalan di belakang gini Mbak. Iya, jalan praktekin biar bisa dibayangin ya kan, kayak gandeng terus dia gini, tuh megang dia kayak ada gini di belakang gitu. Terus jalannya seiringan gitu dengan congkak dan angkuhnya itu terkadang kesombongannya. Iya gitu. Dan si perempuan ini memang tidak ada campuran pribuminya tuh nggak ada, karena memang dia itu datang dari negeri kincir angin ke sini. Dan yang perempuan ini kayak nurut banget, kayak kalah gitu loh Mbak. Bucin, jadi Mbak. iya kalah dibilangnya, karena dari cara gandengnya itu, berjalannya itu nggak pernah setara gini, dia tapi di belakang. dia di belakang. Nah itu cerminan dari perempuan yang memang ngikutin terus apa kemauan yang menirnya ini gitu. Kalau saya di depan sih Mbak. Itu beda zaman itu Mbak. Jadi memang dari pakaiannya semuanya memang dia ada bilang sosiet gitu kan. Dalam arti kata dia itu orang yang kastanya tinggi gitu. Dan perempuannya itu rambutnya agak ikal gitu loh. Kalau sekarang kan mungkin agak di roll gitu, tapi dia ikal. Kalau dia asli ikal. Dan memang kondisi saat itu di sini panas. Jadi dia pakai itu loh Mbak, yang topi. Iya, topi bulat gini kan. Iya. Dan si menirnya ini aku gambarkan bahwa laki-laki sosok yang tegap, walaupun dia gimana, tapi tuh kayak ada sosok dia itu tegap tapi tegas gitu loh. Tegas dalam arti kata angkuh ya. Iya, sombong gitu. Dan dia berusaha, dan dia bukan dendelsnya yang maju Mbak, tapi sosok dia ini. Karena sebenarnya dalam arti kata mungkin agak berbeda dari sejarah gitu kan. Ini yang aku rasain Mbak. Biasanya aku kayak gini nggak frontal gitu loh ngomong. Tetapi ada sisi dalam arti kata bahwa tidak pernah ini pembahasan yang Anyar Panarka mungkin agak berbeda ya, tapi ada sangkut pautnya sama yang menir ini. Dia ingin menguasai, jadi hasil buruh, hasil kerja paksa seharusnya dibayarkan, tetapi ada sebagian diambil sama dia. Gitu. Jadi ya gitu, itu mungkin tidak pernah dibahas di sejarah atau termasuk apa. Korupsi mungkin ya Mbak. Iya, jadi ada dia ini ingin sekali menguasai karena ada maksud dia tertentu gitu. Iya. Dari tadi kenceng di sebelah kiri, makanya Mbak Nana kayak yang lihat ke kiri gitu. Karena kalau dari layer kesultanannya sendiri itu adem ayem. Dan mungkin nanti akan dapat vibrasinya itu di tempat tinggalnya di belakang mungkin ya Mbak. Karena kan ini di pelataran nih, masih campur, ada menirnya, ada yang perempuan itu tadi, terus ada yang lewat-lewat. Kita tuh kayak yang bertabrakan loh Mbak. Dan ya, kita minggir gitu. Kan cuman berdua nih ya kan, tapi yang lewat-lewat ini banyak gitu, lalu lalang gitu banyak. Benar banget. Tapi emang adem sih Mbak yang di sana. Iya. Kayaknya enak banget. Kalau mungkin salah satu penonton jurnal Intan Indigo bisa merasakan. Biasanya kalau kayak gitu, digital itu biasanya bisa vibrasinya. Bisa. Gitu. Dari nonton video bisa ikut merasakan ada aroma apa, ada energi apa gitu. Itu biasanya nyamber. Gitu. Mungkin kita
mau lebih ke Dalam dalam lagi. mungkin. Iya. Ada bau anyir Mbak, makanya agak Lewat ya? gitu. Di sana tuh nggak ngerti ya, ininya lebih kencang yang VOC di sana. Soalnya dari yang sebelah sana lebih nggak enak, jadi aku ngedistract-nya dengan cara ngelihat yang masjid tadi tuh Mbak Nana. Iya, itu juga aku lakuin kayak gitu. Karena setiap ininya tuh tapi narik-narik banget. Nah ini Nah, ini beda lagi kan? beda Mbak? lagi. Heeh. Ini tempat tinggalnya. Ini tempat tidurnya. Tempat tinggalnya memang. Tempat tinggal itu tempat tidur kan ya Mbak sana, naik. Naik ke situ. Heeh. Ada berapa sekat gitu Mbak? Mm-mm. Nah ini tuh kayak tangga nih, set set tek, Hmm, tek, ini ya. tek. Iya. Memang gambar seorang ibu itu kan memang kayak gini gitu, tapi memang kondisinya tuh beda sama Surosowan tadi Mbak. Mm-mm. Kalau di sini merasakan hawa seorang ibu tuh ada. Hangatnya ibu Hangatnya, ya, ha. seorang ibu. Terus seorang ibu yang bahkan anak lagi main atau apa itu berasa loh di sini. Mm-mm. Bangunannya pun walaupun hanya sebuah bangunan tapi tersentuh rasa vibrasinya seorang ibu. Iya, kasih sayang seorang ibu. Jadi memang kalau kita mungkin kalian bisa merasakan juga feel-nya ibu tuh dapat loh di sini. Walaupun cuma sekedar bangunan yang dimana saksi bisu dalam sejarah. Iya. Ini kan yang terlihat kan kayak cuman segini ya Mbak, tapi kayaknya masih ke bawah lagi dulunya. Masih. ke bawah lagi. Ini bangunannya Dasarnya. tinggi. Mm-mm, tinggi. Jadi ke atasnya itu yang hilang itu nggak terlalu tinggi kayaknya kalau aku ya Mbak, tapi ke bawahnya itu tuh Dalam. ada dalam. Jadi sebenarnya kalau kita dibayangkan di lantai dasarnya ini udah tinggi gitu segini. Ini lantai dasar, bawahnya basement. Bayanganku gitu. Jadi tadi Mbak Nana bilang tangga. Mm-mm. Terus ini memang tempat tinggalnya Sultan Syafiuddin yang Mbak Nana tadi bilang keibuannya itu kental di sini karena Ratu Aisyah juga di sini beliaunya. Jadi begitu kita ke sini kan langsung kayak narik adem lagi. Adem lagi, beda sama yang di Di sebelah sana. Sebelah sana. Aku nggak tahu apa yang terjadi di kesananya ya Mbak, tapi kayak nariknya tuh bisa dibilang rada abu-abu ke hitam gitu kesananya ya. abu-abu lebih ke hitam Mbak, lebih tepat. Lebih Kalau pekat. Mbak kan enak ya ngadepnya sana. Aku sengaja membelakangi Mbak. Masalah masa saya ngobrolnya begini Mbak, ya Mbak Intan gitu. Aku membelakangi tapi sini kan nggak bisa bohong, Nggak bisa berasa. bohong. Kalau saat di depan tadi ngedistract-nya ke masjid. Kalau ya kan? sekarang distract-nya tembok. Keluar. Yang dimana dimensinya ada lain Mbak. Jadi Gitu. di sini tempat kayak ada sekat-sekat gitu loh Mbak. Jadi kita coba buat ngedistract lebih ke fokus ke sininya, kayak tempat-tempat. Mbak Nana udah ke gambar, apa perlu ngedekat lagi? Mungkin kita perlu ngedekat lagi kali ya. Lewat sana kali, Mbak. Lewat sana ya. Terus, nah itu kamar kecilnya itu dalam arti kata kamar dia masih kecilnya itu ada di dalam sini Mbak. Yang aku rasain. Di situ, iya. Masa kecilnya di situ. Nah ini tuh. Nah, kan dari sini kelihatan. Mm-mm. Nah Mbak, kita kan tadi udah dari pintu depan, terus yang pintu yang di sana lagi, ibarat kata pintu masuk ruang tamu ya. Iya, Dan yang ini sekarang sudah di tempat yang dimana kediamannya beliau. Iya, udah masuk ke dalam. Udah kita, masuk ke Mbak. dalam gitu.
Mbak, yang Mbak rasain pas pertama kali masuk ke sini tuh kayak disambut gitu nggak sih Mbak? Iya, di sini disambut karena udah beda lagi sama yang sana. Makanya aku ayo berubahan ke dalam aja. Jadi kita fokus sama yang di sini. Tapi untungnya Mbak aku bisa ngadepnya sini Mbak. Gitu ya, beruntung ya. Beruntung. Tapi untuk masuk ke sini itu memang berapa kali di-scan. Di-scan. Ternyata nggak cuma di pintu utama Sampai sini tadi, pun sampai di-scan. di sini pun iya. Karena kalau dulunya Mbak, kenapa? Tapi dulunya tuh juga sempat seperti itu, banyak scan-nya dalam arti kata karena kan ada pangeran kecil gitu kan, ada putra mahkota. Maka di mana itu harus menjaga keselamatan dari beliau gitu, keselamatan dari si kecil ini gitu. Masa kecilnya Masa ini kecil. banget ya Mbak. Dijaga banget, orang tuanya itu protektif lah kalau bahasa yang sekarang gitu. Dan kegambar banget memang masa kecilnya di sini. Mbak Nana tadi bilang kamarnya ada di sini gitu. Iya, nah terus yang sebelah sana itu kayak buat ibarat kata nih istana, memang istana ya Mbak Iya, ya? istana Mbak. Dan ada tempat yang dimana khusus pangeran kecil itu bermain. Terus lalu ada kalau misalkan ratu ingin keluar menjemur si kecil atau apa tuh di sini. Dan memang seorang ibu tuh benar-benar menyayangi banget gitu. Sampai ibarat kata pangeran kecil ini, beliau ini nggak boleh lecet sedikit pun. Iya, dijaga banget. Dijaga banget. Nggak boleh jatuh, Nggak boleh ibaratnya jatuh. gitu ya. Jatuh aja itu bisa satu hulu balang itu kayak disibukkan, heboh. Buat jangan sampai ada luka di situ gitu. Tapi ini rasa-rasanya ada ruangan lagi ya Mbak Ada di sini. Ini di sini. Kayak sini ruangan. Terus kalau yang terlihat kan sekarang di situ Tanaman, rumput gitu kan. Tapi di situ ada ruangan ke sana gitu. Dan memang ya digambarkan suasananya itu indah Mbak. Sudah kita dengar wiritan di sana, zikir di sana, lalu masuk sini dengan Ratu Aisyah yang begitu cantik ya Mbak. Rambut beliau panjang. Kadang terurai gitu. Iya, dibiarkan terurai gitu. Tetapi kalau sedang ngomong atau sedang ini rambutnya asal diikat gitu. Tapi ikatnya sederhana ya Mbak, kayak diuntil-until gitu doang. Dan sifat Ratu Aisyah sendiri mandiri. Gitu. Jadi tidak tergantung dari mbok-mbannya atau apanya, dia ngurusnya sendiri. Walaupun ada mbok-mbannya di sini. Cuman aku tadi rada mikir yang nyambut tadi itu kayak perempuan-perempuan gitu ya Mbak. Yang tadi di depan buat masuk ke tempat perempuannya itu ini. Kayak berjejer, terus pas kita masuk tuh langsung begini, terus kayak cuman set gitu ya, kan anteng, Mbak. Ya gitu, kayak tertata gitu kan, kayak nyambut gitu. Karena jamnya mungkin pas Mbak. Kalau sore itu lebih ke dimensi-dimensi yang di luar itu yang lebih aktif, yang di sininya tuh kayak yang cuman adem gitu aja. Tapi begitu ke sini terus kayak kita dibawa ke kehidupan saat itu. Benar-benar. Dan banyak, kalau aku bilang di sini nggak ada banyak penjagaan, ada Mbak. Dalam arti kata penjagaan si kecil gitu kan, dengan penjagaan ratu itu memang ada. Tetapi tidak terlalu kayak di sebelah sana Surosoan tuh yang sampai ada penjagaannya ketat banget lah. Kalau di sini memang sifatnya walaupun laki-laki pun juga sifatnya lembut seperti seorang, bukan lembut dalam arti kata lembut ke kiri ya, enggak, tetapi lembut dari tutur bahasanya, apanya gitu. Memang Ratu Aisyah ini memimpin sebuah kerajaan dengan penuh kasih sayang, layaknya dia kasih sayang sama anaknya. Iya betul, dengan kelembutan itu tadi. Kalau yang macan putihnya itu tadi kayak ngikutin kita Mbak. Jadi kayak yang tadi di depan terus sekarang ada di situ. Jadi kayak yang memang beliau-beliaunya ini karena disebut beliau karena kan memang sepuh ya Mbak, nggak berani ngomongnya cuman dia gitu. Beliau-beliau ini kayak yang memastikan gitu kita ini ke dalam ya sampai ke dalam ini baik-baik aja, niatannya itu baik kayak gitu. Dan di sisi lain bukan hanya mereka ingin niat baik aja ya, beliau ini bahwa beliau ini juga menjaga kita Mbak. Gitu, karena beliau juga menghormati apa yang ada di belakang kita, dalam arti kata siapa yang menjaga kita. Gitu. Jadi beliau agak oke, fine gitu kan. Mungkin ada tamu dari mana gitu kan, dikawal. Karena aku rasa kita makin masuk ke dalam itu macannya kok ada
di situ tuh Mbak kayak masuk ke dalam gitu, kayak ikutan. Ada yang larinya tuh sampai set set set, set terus langsung tek gitu. Tapi begitu mau wujud ke yang kakong, itu yang tinggi adem itu tadi, sempat satu mau wujud yang kakong Mbak. Aku cuma lihat Sepintasan. sepintas aja. Karena waktu ngeliat wujud kakung itu set dia nunduk terus langsung berubah gitu. Itu yang aku lihat. Jadi tapi mukanya enggak ya, cuma dia apa ya nyampingin gitu. Sekilas. Gitu. Tapi enak Mbak di sini tuh. Sampai saya bingung mau ngomong apa gitu kan. Tapi enak kayak terus ada kayak ini loh Mbak, posisi di sini tuh kayak apa ya? Dia kayak menina-nina boboin gitu loh kayak. Tapi ada senandungnya. Gitu dan di senandung itu kayak aku merasa itu adalah sebuah doa untuk anaknya. Iya. Lagu yang berisi doa ya. Benar. Kira-kira kita mau lanjut kemana Mbak? Kalau di sini sih udah sih Mbak, karena memang tempatnya yang terlihat ya kan, yang udah nampak di atas itu cuman ini, dan memang yang paling positif yang ini Mbak. Kalau yang di sana tuh agak nggak usah kesana deh. Enggak. Nggak usah kesana karena udah campur rasa-rasanya memang dari sana sih Mbak. Bukan dari titik situ aja, tapi dari sana ada suatu tragedi yang tidak enak. Di-spill aja gitu. Jangan disebut Mbak. Saya tahu itu. Iya, kalau untuk di Kesultanan di sini Kaibon itu cukup sampai di sini sih Mbak. Kita mungkin mau sambil berkeliling biar mungkin ada yang pengen lihat sekelilingnya tuh kayak apa sih. Boleh. Kita keliling ke sana. Kemana Mbak? Ke sana? Ke sana aja. Ya. Kan nggak ke sana Mbak. Kalau ke sana agak-agak Mbak. Agak-agak. Di situ ruangan apa itu Mbak? Mana? Di situ. Aku ngerasanya kayak tempat bersih-bersih. Atau mungkin sekarang kamar mandi. Itu yang aku rasain Mbak. Terus ada aktivitas mbak-mbaknya yang memang di bagian belakang ya, mungkin dapurnya kayak gitu. Dan maaf mungkin aku agak melihat kalau Ratu Aisyah itu lagi nyusuin gitu, dengan di situ duduk gitu sambil kayak tempat duduknya tuh kayak tinggi gitu. Terus kayak dia sambil nyusuin gitu loh. Nah kalau yang sebelah sini kan kayak beliaunya Ratu Aisyah itu lagi menimang kayak ya, kalau aku kan bilang nangning. Kayak tembang lagu zaman, kalau di orang Jawa tembang Mbak. Mungkin nggak tahu kalau yang zaman itu ya, yang lagu-lagu yang berisi doa untuk putranya. Oh, cuman memang agak lembut sih Mbak. Iya lembut. Nah, begitulah bahasanya. Di situ kan pelataran kayak samping Mbak, rasa-rasanya loh. Dan itu anaknya itu, jadi aku kegambar masa kecilnya itu loh Mbak. Dia sambil kayak apa sih bahasanya titah ya? Tetah. Jadi kayak jalan gitu. Itu di belajar sini, jalan belajar di sini. Bahkan di setiap sudut itu Ratu Aisyah mengajarkan anaknya untuk menginjakan kaki di setiap sudut tempat ini supaya yang aku dapat ya pelajarannya supaya dia mengenal tanah ini tuh punya dia. Oh iya, tedak siten kalau orang gitu Jawa. Ya? Tedak siten itu pertama kali mengenalkan kaki ini ke tanah gitu. Tanah kelahiran, tanah tempat dia tinggal kayak gitu. Itu memang budaya itu memang sudah turun temurun seperti itu dan memang terkadang itu masih dipakai sampai sekarang gitu. Masih. Kadang ya masih diberlakukan lah gitu. Dan di sini kan sampai anaknya beranjak itu masih disayang gitu, masih diperlakukan baik, masih diperlakukan rasa sayang seorang ibu gitu. Memorinya yang ini ya, yang lebih kental ke situnya ya, Mbak, yang baik-baik, bahagia, masa kecil yang bahagia gitu. Yang dimana keraton Kaibon ini yang diartikan Kaibon itu kan adalah keibuan, seorang bunda, seorang ibu, dan ini ya vibe-nya itu vibe seorang ibu. Iya, benar. Yang tidak pernah dia bilang lelah, nggak pernah dia bilang sakit atau apa, tapi dia tetap tersenyum untuk anaknya. Iya. Sampai pada akhirnya masa kehancuran itu dia tetap ingin mencoba melindungi anaknya. Gitu. Tapi memang Mbak yang di belakang ini terkadang
dia jauh Mbak. Nah kan tadi aku udah gitu kan. Itu dia jauh tapi tuh kayak tangannya panjang banget gitu loh. Energinya nyamber itu Mbak. Iya. Pokoknya kalau sama Belanda itu udah kayak yang cepet banget ke Mbak Nana gitu. Cuman kan daripada habis energi ya Iya. kan, lebih baik ya mungkin mereka cuman ingin diceritakan. Jadi mungkin kita pernah mendengar, tadi kan aku sudah singgung sedikit tentang Anyar Panarukan, bahkan mungkin kalian di sejarah itu aku juga sudah menyinggung tentang Anyar Panarukan, yang dimana itu kalau menurut sejarah itu memang kerja paksa ya, atau kerja rodi gitu. Nah di sini tuh yang tadi sudah aku bilang ada beberapa layer, ada beberapa zaman gitu kan. Dalam arti kata zaman itu juga bukan zaman yang beda 100 tahun apa enggak, tetapi dalam waktu berdekatan. Dan ketika dia tidak tunduk seperti apa yang ku katakan tadi, itu langsung diledakkan. Itu bebarengan sama yang di Surosoan ya? Surosoan, iya. Jadi mau dihancurkan dan mau diambil alih oleh VOC. Dan waktu itu zamannya Dendels, karena memang buat Anyar sampai Panarukan. Tapi ada beberapa bupati, pejabat-pejabat pribumi itu yang memang agak nakal Mbak. Iya, bermain di dalamnya. Bermain, dalam arti kata ini yang menurut, tadi pernah aku singgung juga, bahwa mereka sebenarnya ada beberapa kesalahpahaman. Dalam arti kata, ini menurut aku yang aku rasakan bahwa tidak, mereka itu tetap membayarkan upah. Nah, tetapi ada beberapa bagian juga yang aku rasakan di sini nih Mbak. Kita balik lagi yang ingin disenggol ini, yang aku dari tadi agak kesel gitu kan. Itu memang ada penyiksaan Mbak. Jadi ketika yang pertama itu kan Meriam itu nyampe di Surosoan, itu kan belum nyampe sini Mbak. Jadi yang pertama ke situ, kedua itu kan lemparan baru jauh. Jadi mereka sudah meledak di situ dengan bertubi-tubi di situ, baru di sini. Tetapi masyarakat di sini sudah pergi, sudah mencoba untuk menghindar. Tetapi ternyata mereka VOC mempunyai rencana 1, rencana 2, rencana 3, banyak rencana, dan ternyata yang kabur itu diseret Mbak. Diseret. Mereka tetap kekeh terhadap seorang raja, mereka tetap ingin, ya ini raja gue, raja saya, ini raja ini gitu kan. Tetapi sama Belanda itu diseret Mbak. Itu yang kurasain ya, mereka diseret itu karena tidak mau patuh juga terhadap VOC, dan itulah akhirnya mereka disiksa. Nah, perempuannya itu masih ada hubungannya dengan yang di Surosoan Mbak, yang akhirnya dijadikan budak tanda kutip. Gitu. Makanya itu yang sebabnya mungkin di situ energinya bisa dibilang hitam ya Mbak, energi negatif, dan memang ke arah sana sih Mbak. Bukan dari sini tapi lebih ke arah sana. Gitu. Nah, Mbak, mungkin kita di sini bisa dari merasakan seorang ibu, terus merasakan ada yang sana, terus balik lagi kita merasakan seorang ibu. Tapi memang dalam napak tilas di Keraton Kaibon ini memang walaupun ada yang mengganggu, tapi aku merasakan udah nak, nggak usah gitu loh Mbak. Diingatkan lagi ya. Itulah kalau kita napak tilas itu kan pasti ada poin-poin ataupun ilmu-ilmu baru yang bikin kita tuh kayak introspeksi nomor 1 kan. Terus yang pasti ada pesan-pesan leluhur yang disampaikan ke penonton Book of Nena gitu. Dan juga penonton dari jurnal Intan ini kita berdua Mbak. Jadi nggak bosan-bosan ya Nggak bosan-bosan kita, karena kita juga belajar dari sini. Benar banget. Jadi menurut Mbak apa nih pesan-pesan dan kesan-kesan, Cela udah kayak buku tahunan sekolah saya. Pesan-pesan Mbak Intan nih apa, dan pelajaran apa sih yang Mbak dapat dari ini? Kalau dari Keraton Kaibon sendiri itu tadi rasa kasih sayang dari seorang ibu ke anak itu sampai kapanpun itu tidak akan pernah habis gitu. Jadi akan mengiringi bahkan sampai tiada pun doa seorang ibu itu nggak akan lepas dari anaknya. Itu sih Mbak yang aku dapat. Sedih. Jadi inget emak di rumah. Mak jangan marah-marah ya Mak. Marah itu juga dari wujud dari kasih sayang. Gitu. Jadi kalau menurut aku bahwa pesan-pesan yang kita ambil, sayangilah orang tua kalian selagi masih ada. Sampai kapanpun, apa yang dikatakan Mbak Intan, sampai dia tiada pun, sumpah dia tetap akan selalu menjaga anaknya.
tidak ada seorang ibu yang ingin mencelakakan anaknya. Mungkin caranya saja menurut kita salah. Itu bisa kita bicarakan baik-baik dengan orang tua kita. Bagaimana saling terbuka lah gitu. Dan lagi seorang anak buah hati itu bagaimanapun juga itu amanah buat kita. Benar. Jadi tanggung jawabnya kita sebagai orang tua untuk meluruskan jalan dunia dan akhirat. Dan seorang anak pun juga harus bagaimana caranya untuk menyayangi orang tuanya seperti yang aku katakan tadi. Gitu. Betul. Jadi buat kalian yang mungkin masih bertengkar sama orang tuanya, coba untuk bisa merasakan bertukar posisi. Bagaimana kalian menjadi orang tua. Kalau menurut kalian itu tidak baik, tetapi mungkin semesta menunjuk itu adalah orang tua kita. Gitu. Itu pesan yang dari di belakang sih, Mbak. Ya, selalu ada pesan di setiap napak tilas. Jadi semoga kita bisa belajar dari napak tilas kali ini, dan kalian semua juga bisa belajar dari apa yang mendapatkan pesan-pesan yang ada di napak tilas kali ini. Next kita mungkin bisa bernapak tilas bareng lagi, Mbak Intan. Insya Allah, Mbak Nana. Kayak kita terus nih ya, Mbak ya. Nggak ada lelahnya ya, Mbak. Nggak ada lelah. Kayak terus-terusan nih. Buat kalian dan millennials pastinya juga harus pelajari sejarah, karena Indonesia tidak akan terbentuk dari adanya sejarah. Tanpa mereka Indonesia pun juga tidak terbentuk. Buat kalian semuanya, hargai budaya, belajar lebih toleransi lagi, dan lebih belajar lagi, karena semua tempat adalah guru dan bisa kita pelajari. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Benar atau salah itu hanya pandangan kalian, dan balik lagi kepada kalian. See you buat semuanya, jangan lupa nonton di video berikutnya. Bye!